Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum prakemerdekaan dan kurikulum pasca kemerdekaan. Yang dimana sebelum kurikulum prakemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka, pendidikan pendidikan itu berada di bawah kekuasaan Belanda dan Jepang. Yang dimana pada masa Belanda sekolah hanya dibuat untuk kepentingan mereka. Anak-anak pribumi hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung supaya bisa menjadi pekerja rendahan. Pendidikan juga dibedakan antara orang Eropa dan pribumi, jadi sifatnya sangat tidak adil. Namun muncul tokoh-tokoh hebat seperti Ki Hajar Dewantoro dengan Taman Siswa dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah, yang dimana mereka berjuang agar pendidikan di Indonesia itu berdasarkan budaya bangsa dan bisa membentuk karakter mandiri. Saat Jepang berkuasa, semua sekolah dasar diganti namanya menjadi sekolah rakyat. Bahasa Indonesia pun mulai digunakan di sekolah. Tapi tujuan pendidikannya tetap untuk kepentingan militer Jepang. Namun walau begitu, masa ini membuat rakyat mulai merasa setara dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Begitu. Terus yang kedua, kurikulum pasca kemerdekaan. Yang dimana setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pemerintah membuat sistem pendidikan nasional sendiri yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, kurikulum terus berubah menyesuaikan zaman dengan ciri khas dan tujuan yang berbeda di setiap periode. Kurikulum pertama yakni Rencana Pelajaran 1947, yang dimana menekankan pembentukan watak bangsa dan rasa cinta tanah air. Lalu kurikulum 1952 lebih teratur dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 1964 muncul konsep Pancawardhana untuk mengembangkan moral, kecerdasan, keterampilan, dan jasmani. Terus kurikulum 1968 mengembalikan arah pendidikan agar sesuai dengan Pancasila. Yang berikutnya kurikulum 1975. Yang dimana memperkenalkan tujuan belajar yang lebih jelas. Lalu kurikulum 1984 membuat siswa lebih aktif belajar dengan cara CBSA. Kurikulum 1994 mencoba menyeimbangkan teori dan praktik, tapi isinya terlalu padat. Kemudian muncul KBK 2004 dan KTSB 2006 yang memberi kebebasan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal. Kurikulum 13 atau yang kita kenal kurikulum K13, yang dimana fokus pada pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan. Dan yang terbaru kurikulum Merdeka dari 2022 sampai sekarang, yang dimana memberi kebebasan bagi guru dan siswa dalam belajar dengan tujuan membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Jadi dari masa penjajahan sampai sekarang, kurikulum Indonesia itu terus berubah. Dulu pendidikan digunakan untuk menjajah, tetapi sekarang menjadi sarana untuk memerdekakan cara berpikir dan membentuk karakter bangsa. Setiap perubahan bukan hanya mengganti isi pelajaran, tetapi juga usaha agar pendidikan Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.